Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau cerita tentang kisahku waktu di pondok. Buat teman-teman semuanya, bagi yang tidak suka dengan ceritaku, tidak usah buang-buang waktu untuk mendengarkan ceritaku. Dan bagi yang suka dengan ceritaku, silakan komen di kolom komentar dan kasih aku motivasi, kasih aku semangat dan support aku buat biar aku makin semangat untuk bikin konten. Karena aku udah 2 minggu kemarin nggak menyapa kalian semuanya, teman-teman semuanya yang mungkin menjadikan konten aku sebagai hiburan kalian, menjadikan konten aku sebagai pengantar tidur kalian. Entah itu apapun yang kalian lakukan sambil mendengarkan konten aku. Dan aku banyak sekali berterima kasih untuk kalian semuanya. Oke, kalau dijadikan suatu film, kayaknya kisah aku ini bakalan seru banget kalau ditayangin di layar kaca. Tapi mungkin ini gak bakalan bisa ditayangin untuk orang-orang yang gak paham dengan kejadian ini. Karena kita kan berbeda. Kalian semuanya yang nonton video aku pasti berada di barisan aku. Artinya kita semuanya punya perbedaan. Mungkin orang lain yang tidak merasakan hal yang sama seperti kita, mereka menganggap kita itu mungkin bisa dibilang sampahnya mereka. Kita dianggap seperti sampah, dianggap seperti benalu, dan banyak sekali komentar-komentar yang mungkin yang bikin sebenarnya aku juga berkecil hati ketika membaca komentar mereka. Karena mereka tuh nggak tahu sebesar apa perjuangan kita untuk berubah, sebesar apa perjuangan kita untuk nggak berada di lingkungan atau nggak berada di lingkaran seperti ini. Dan itu semuanya memang agak susah. Sampai saat ini aku banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang mungkin yang udah berusaha untuk berubah, yang udah menikah, yang udah punya anak, tapi dia akan kembali lagi ke lingkaran itu. Karena kenapa? Susah banget untuk keluar dari situ. Itu ya. Jadi kemarin ada juga sesi tanya jawab. Jadi kemarin itu aku sempat datang ke beberapa tempat yang dimana pada saat itu kita ngobrol tentang sisi lain di lingkaran kita, dan mereka tuh curhat tentang kehidupan mereka sehari-hari. Dan aku banyak belajar dari pengalaman mereka. Dan salah satunya pengalaman aku di pondok ini bukan menjadi motivasi untuk kalian semuanya kayak wah seru ya jadi santri di pondok dan bisa melakukan perbuatan yang bebas seperti itu. Dan mereka menganggap bahwasanya di pondok itu bebas melakukan hal seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui, apa yang aku lakukan, apa yang terjadi dalam kehidupan aku waktu di pondok itu enggak semestinya atau enggak setiap harinya aku alami. Artinya hanya di momen-momen tertentu. Jadi itu kan kita kan lama ya di sana. Kita berhari-hari sampai 1 tahunan gitu di sana. Dan satu hari itu pasti ada aja momen-momen yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu tuh nggak tanpa disadari dan tanpa kayak kita inginkan itu. Ngerti nggak sih? Kalian berada di pemahaman aku, pasti kalian paham dengan apa yang aku maksud. Jadi setiap hari 24 jam itu pasti ada aja kan kejadian-kejadian yang gak kita kira dan kita sangka kalau misalkan itu bakalan terjadi ke kita gitu. Jadi momen-momen yang ada di pondok itu jangan sampai hal-hal yang tidak baiknya kalian tiru. Jadi kan ada juga tuh ya followers aku tuh yang bilang kayak seru ya kak di pondok, aku juga pengen mondok lulus sekolah ini aku bakalan mondok dan aku bakalan merasakan apa yang kakak rasain juga. Jangan, aku nggak mengharapkan itu terjadi gitu. Karena jangan sampai itu terjadi pada kalian gitu. Karena apa ya, aku tuh nggak mengajak kalian untuk melakukan hal yang sama. Jangan sampai jadikan aku sebagai sosok yang menginspirasi kalian untuk berbuat seperti itu gitu loh. Itu jadi cerita kali ini atau kisah aku yang ada di pondok ini yang aku ceritain itu mungkin bisa dijadikan sebuah pelajaran hidup. Dan kalau bisa jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang seperti itu gitu ya. Gitu ya adik-adik semuanya yang ada di channel aku. Mungkin kalian semuanya yang baru belasan tahun kayak 15-14 tahun banyak tahu ternyata yang komen itu tuh masih SMP, masih SMA, dan bahkan ada juga yang baru masuk SMP.
itu semuanya pada curhat sama aku tentang apa yang mereka rasakan gitu. Dan ternyata banyak juga di luar sana, adik-adik kita ini atau teman-teman kita, saudara-saudara kita ini yang pernah mengalami hal yang sama gitu loh. Dan katanya nih ya, siapa yang menjadi korban dia bakalan jadi pelaku. Dan aku sebenarnya nggak bakalan menyangkal itu ya, tapi untung aja, mudah-mudahan aku nggak kayak gitu karena aku juga nggak mau merusak orang lain dengan hal kebodohan aku gitu loh. Dan ternyata memang banyak terjadi seperti itu ketika dia menjadi korban dulunya, ternyata ketika dia sekarang udah dewasa dia bakalan jadi pelaku gitu. Makanya lebih waspada, lebih bisa menjaga diri untuk teman-teman semuanya di luar sana. Oke, itu cuman bahasa motivasi di awal-awal. Dan perlu kalian garis bawahi, jangan jadikan aku sebagai inspirasi untuk berbuat yang tidak baik di pondok gitu. Jadi tolong banget jangan sampai sama kayak Kak Ade aja gitu, jangan ya, jangan banget, aku nggak menyarankan itu. Oke, aku pengen cerita. Aku pengen cerita centil banget lagi. Kalian tau gak sih, dulu itu aku kan imut banget ya. Aku itu menarik maksudnya kayak anaknya itu centil, ceria, dan kalau ngobrol itu asik gitu. Jadi siapapun itu aku anggap baik. Aku semuanya itu aku anggap baik. Bahkan yang pernah jahat sama aku aja, aku selalu beranggapan dia tuh mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi bad mood, atau mungkin dia lagi nggak senang hatinya gitu, makanya dia melakukan itu gitu. Jadi siapapun yang melakukan hal yang jahat ke aku gitu, aku selalu beranggapan kalau misalkan dia itu sebenarnya ada sisi baiknya gitu. Adalah satu momen dimana waktu di pondok itu ada satu momen dimana kegiatan ini gak bisa aku lupain, dan aku bener-bener kayak kangen banget dengan momen ini, karena ini adalah salah satu cara aku untuk melatih mental aku. Ada yang namanya kegiatan khitobah. Khitobah itu biasanya ada di setiap 1 minggu sekali di malam Jumat. Dan di sini kita nanti diminta untuk melatih mental kayak sebagai pembicara, MC, baca Al-Quran, terus nanti ada yang berdakwah. Pokoknya melatih mental kita untuk tampil di depan teman-teman kita. Jadi itu nanti penontonnya adalah Pak Kiai, guru-guru kita, terus kakak-kakak senior kita, terus nanti ada juga para santri-santri pada ngeliatin kita. Dan itu nanti akan dipilih random gitu loh, maksudnya kayak nanti kelas A, kelas B, kelas C, pokoknya mulai dari kelas bawah dulu nanti sampai kelas atas. Dan itu tuh bakalan jadi pengalaman berharga banget kalau misalkan kita dipilih. Ada satu momen di mana pada saat itu di minggu ini itu, di malam Jumat itu akan khitobahnya itu akan diisi oleh si kelasnya atau kelasnya si Fajri. Waktu itu si Fajri ternyata terpilih dia. Nah, si Fajri ini ternyata disuruh untuk berpidato dalam bahasa Arab. Itu pidatonya lumayan panjang banget, dan dia dikasih waktu untuk menghafalkan pidato itu selama kurang lebih 3 hari. Dia kaget dong, dia sampai bilang kayak, kok kenapa gua sih yang dipilih? Dia tuh emosi, dia marah-marah sama aku, dan aku juga nggak tahu kenapa dia yang dipilih kan, karena kan itu kebagian kelasnya mereka kan. Setiap kelas itu pasti bakalan dapat giliran gitu, dan kita tuh nggak tahu sih dalam sebulan itu apakah kita dapat atau di bulan berikutnya kita dapat giliran gitu, karena yang menjadi penonton itu nanti ada Pak Kiai, terus ada istrinya Pak Kiai, ada ustadz-ustadzahnya juga, terus ada kakak-kakak senior. Itu banyak banget yang nonton. Dan khitobah ini biasanya kan setiap seminggu sekali di malam Jumat. Itu tuh biasanya habis yasinan, habis itu khitobah, dan itu tuh berlangsung kurang lebih 2-3 jam. Itu di aula terbuka, di aula pesantren. Bukan di hari H sih, kayak dia 2 hari sebelum hari H itu dia nemuin aku kan,
si Fajri ini nemuin aku dengan posisi dimana dia tuh udah panas dingin badannya, dia belum pernah tampil ke depan, apalagi akan ditonton oleh banyak orang. Dan di situ waktu itu aku pernah jadi petugas, aku pernah jadi MC, aku pernah jadi murotal Al-Quran, jadi aku pernah beberapa kali jadi petugas gitu loh, ditunjuk untuk tampil gitu. Dan khitobah ini pidato ini aku belum pernah dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Inggris aku pernah. Jadi dulu tuh aku pernah tampil dalam bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Nah kebetulan dia tuh dapat bahasa Arab karena menurut kakak senior yang memilih dia, katanya si Fajri ini bahasa Arabnya bagus. Aku kan ngetawain itu, maksudnya bukan ngetawain kayak enggak, maksud aku tuh aku ngetawain dia, posisi dia tuh kayak mimik wajahnya dia tuh udah demam panggung duluan padahal belum tampil. Kalian bayangin dah tuh, dia 2 malam nginep di tempat aku dan dia bilang sama Kak Zainal, bilang kayak gini, Bang, aku tidur di tempat Ade gitu. Karena kebetulan memang di kamar aku tuh kan harusnya 4 orang, cuman adanya 3 orang doang. Jadi satu kasur itu bisa dipakai buat si Fajri ini. Dengan alasan Fajri itu pengen belajar sama aku. Dia pengen di apa sih namanya tuh, pengen disetorin ke aku gitu, udah bener atau belum. Sedangkan sebenarnya aku tuh nggak terlalu paham dengan bahasa Arab gitu. Mungkin dengan begitu dia mungkin bisa berani untuk tampil ke depan. Dia sampai nangis malam itu tuh. Ini 2 hari sebelum penampilan, jadi hari Rabu. Jadi hari Rabu itu kita kan kegiatannya lumayan padat dan habis subuh kita sorogan dulu. Kita habis sholat subuh kita sorogan, kita dites satu persatu. Pokoknya dari ratusan santri itu nanti akan mengantri ke ustadzahnya, bahkan ada juga ke kiainya. Itu nanti bakalan setoran hafalan, setoran nazom, apa itu namanya. Pokoknya kalau kita nggak selesaikan nazom apa ya pokoknya itulah. Kalau kita nggak selesai itu, kita nggak boleh pulang dan kita nggak boleh liburan semester. Itu aku masih inget banget itu. Nah waktu itu aku kan setoran, dia juga ikut setoran kan. Terus dia udah kepikiran, dia sampai berkali-kali diulang. Jadi kan untuk pertama kali para santri itu juz 30 atau juz amma itu harus lancar, harus udah tuntas dalam waktu kalau nggak salah setengah tahun. Itu dikasih waktu setengah tahun untuk menuntaskan juz 30 ini. Nanti barulah tambah lagi. Nah pas pada saat itu hari Rabu itu aku kan ngeliatin dia, aku kasihan sebenarnya, karena itu terlihat beban banget bagi dia. Ditambah juga dia akan tampil di depan para santri dan guru-guru. Itu bikin dia beban dan bikin dia demam. Jadi di hari Rabu itu dia kan nginep di tempat aku. Itu badan dia panas dingin, tapi sambil latihan dia di depan aku. Dia baca pokoknya dengan suaranya yang lantang. Terus dia membacakan apa yang dia hafal, terus salah lagi, ulang lagi, sampai dia bilang, aku nggak bisa, kata gitu. Gue nggak bisa deh, kenapa gue yang disuruh sih deh. Pokoknya di sana kalau misalkan kita udah dipinta, kita tuh harus harus mengikuti gitu. Karena kalau enggak nanti ada aja gitu ada aja yang membuat kita tuh kayak nggak bisa menolak, ngerti nggak sih? Yang mondok pasti paham lah dengan situasi ini. Terus dia sampai nangis kan, tuh kan gue nggak bisa. Bisa Fajri, kamu bisa, itu aja tadi bagus kok, itu kan baru 2 baris. Sedangkan ini tuh banyak paragraf, kayak 3 atau sampai 4 paragraf itu dihafalin sama dia. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak apa-apa. Lagian juga kan nanti pakai kertas juga nggak apa-apa. Dulu kamu pernah lihat gak minggu kemarin itu ada yang pakai kertas karena dia nggak sanggup. Dan apa yang kamu hafal sekarang nanti kamu baca aja. Nanti ketika kamu ada kekeliruan atau apa, lihat lagi kertasnya, nggak apa-apa. Tapi nanti kan aku bakalan kena, aku bakalan ditegur. Iya, itu kan juga ditegurnya buat kebaikan kamu, untuk buat melatih mental kamu. Tapi lu bisa temenin gue nggak nanti?
temenin apa? Lu duduk di depan deh. Lah ngapain aku duduk di depan? Lah tergantung, nanti kalau misalkan aku duluan datang ya aku duduk di depan, tapi kalau aku datangnya agak telat ya aku pasti bakalan ada di belakang. Tolonglah deh, lu nanti datangnya bareng sama gua, lu duduknya di depan ya. Iya, nah di situ tuh posisinya aku menenangkan dia, aku kayak pegang tangannya dia, terus dah tenang ya, kamu nanti pasti bakalan bisa kok. Terus dia sampai mengelus-ngelus dada, menenangkan dadanya dia gitu, maksudnya kayak aku tahu berada di posisinya dia yang nggak pernah tampil ke depan tiba-tiba dipilih. Terus tiba-tiba si Ilham datang tuh kan ke kamar. Dek, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Kenapa Ham? Si Fajri ada di dalam. Ada, ini lagi latihan. Oh iya, pantesan gue cari dia di kamar gak ada. Lu lagi latihan Tri? Iya, gue disuruh buat pidato nanti pakai bahasa Arab. Hah? Serius lu? Iya. Gue juga kebagian, tapi gue dalam bahasa Inggris. Lu udah belajar? Udah sih dikit-dikit, tapi belum terlalu hafal banget. Berapa paragraf? Lumayan lah, ada 5 paragraf. Tapi lu yakin bakalan bisa? Insya Allah bisa. Tuh, ada temennya, tapi kan dia bahasa Inggris, tapi sama-sama susah. Kalau kita tuh berfokus pada susahnya, kamu gak bakalan bisa-bisa. Tadi bisa kok dia. Ham, lu dengerin deh, dia tuh keren tahu. Jadi di situ aku berusaha untuk membangkitkan semangatnya dia, aku berusaha untuk membangkitkan percaya dirinya dia. Jadi kita duduk. Jadi kita duduk di depannya dia di depan kita. Jadi itu kayak dia berdiri. Ayo coba sekarang kamu baca lagi, kamu percaya diri, kamu anggap aja kita itu penonton yang banyak dan kamu berani untuk tampil di depan kita. Ayo cepat. Aku suruh dia baca. Terus udah tuh kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak aduh. Aku kan nggak bisa. Cuman pada saat itu aku kan baca dengan teks itu. Seru sih dengerin dia, lagam bahasanya bagus tau, dia keren banget. Dan aku nemenin dia latihan sampai jam 11:30. Di situ aku udah ngantuk banget, tapi dia tetap belajar. Dia benar-benar kayak tanggung jawab dengan apa yang dia dapatkan. Terus itu kan adalah meja belajar, terus ada lampu mejanya. Nah kebetulan memang kamar itu biasanya aku matiin lampunya karena aku nggak bisa tidur kalau lampunya nyala. Terus aku bilang, Fajri, maaf ya aku tidur duluan, soalnya aku ngantuk banget. Ditambah juga besok kita kan bangunnya 4:30, belum lagi ngantri untuk mandi, belum lagi gerasak gerusuk dan lain sebagainya. Aku takut kebangun siang. Dan di situ tuh sholat subuh sama sholat maghrib itu benar-benar kita wajib mengikuti jamaah gitu. Kenapa? Karena itu tuh di waktu dimana kita benar-benar kayak lagi free semua gitu. Maksudnya Pak subuh itu adalah awal mula kita melakukan aktivitas, maghrib itu awal mula kita mau istirahat. Jadi semuanya udah nggak ada kegiatan. Kalau zuhur, asyar itu boleh jamaah bareng-bareng, boleh juga jamaahnya itu tuh berkelompok-kelompok gitu loh. Maksudnya karena kan pasti ada aja kelas ini masih belajar, kelas ini masih belajar kayak gitu. Jadi ada momen-momen tertentu yang kayak kita tuh nggak jamaah rame-rame kayak gitu. Nah terus aku juga harus fokus juga dengan hafalan lain gitu. Selain hafalan Al-Quran juz 30, aku juga belum siap untuk nazom gitu. Jadi hafalan nazom itu tuh juga harus aku pelajari. Banyak banget soalnya. Itu tuh nazom itu mulai dari A sampai Z. Dan aku tuh masih inget banget dengan nazum yang tentang nawaf dan akhlak gitu. Jadi itu tuh seru banget. Aku ngafalin itu bait-bait kayak puisi gitu. Dan itu seru. Nah, aku udah capek. Terus aku bilang sama dia, aku tidur duluan. Nah di situ sebenarnya pas aku lagi tidur itu mata aku tuh nggak bisa merem karena ngeliatin dia. Terus di situ aku terharu sama dia. Ternyata dia berjuang banget untuk bisa menampilkan yang terbaik. Terus kalian tahu jam 12 itu dia kayak berada di depan kaca. Terus dia melakukan gerakan-gerakan yang kayak, hah? Kok bisa sih dia seberani itu gitu. Maksudnya kayak gerakan yang bisa dia tampilkan nanti gitu. Dan itu tuh bikin aku salut sama dia gitu. Terus
Gak lama kemudian dia juga ngantuk, dia menguap kayak ngantuk banget aku katanya gitu. Terus dia taruh kertasnya di situ, terus habis itu dia langsung ngambil selimut dan dia rencananya tuh mau naik ke atas tempat tidur. Aku kan di atas ya, dia kan juga di atas. Di bawah itu ada teman aku. Terus di bawahnya tempat tidurnya Fajri itu ada teman aku juga yang udah tidur juga. Terus dia mungkin takut ngeganggu kali ya pas mau naik. Jadinya dia itu naik ke tempat tidur yang ada akunya. Terus aku kebangun, kataku, "Loh, Fajri lu ngapain ada di sini? Di sana aja. Di sini cuman cukup satu orang doang." Kata dia, "Gua kan nggak gede-gede banget badannya. Udah nggak apa-apa, gue di sini aja." Bayangin dah, kita tidur berdua di satu tempat. Aku ngerinya ambruk doang itu tempat tidur. Apalagi dia kan gerasa gerusuk ya. Aku tahu dia tuh pasti pengen meluk aku. Kalian tahu gak sih, dia tuh bener-bener kayak touch body banget. Dia kalau misalkan dekat sama aku, kadang suka megang-megang tangan aku, kadang suka nyender di aku, kadang suka meluk aku. Tapi dia tuh laki. Harusnya kan aku ya yang kayak cewek-cewek feminim gitu kan, harusnya aku yang kayak begitu. Cuman pada saat itu dia itu bener-bener kayak menampakkan kalau dia tuh nyaman banget sama aku. Ngerti gak sih? Iya. Jadi tuh pas tidur, cuacanya kan emang lagi dingin juga, di luar itu gerimis manja gitu kan. Jadi pas banget momennya dimana aku tuh pasrah aja gitu loh. Dia mau ngapain juga tetap aku ikhlas gitu, ikhlas gitu. Dia mau ngapain aku juga aku nggak apa-apa gitu. Nah terus udah tuh kan kita selimut satu berdua. Terus gak lama kemudian itu tiba-tiba tuh tangan udah nyampe di perut aku. Terus dia mendekap dan aku tidurnya membelakangi dia, dan dia langsung tidur memeluk aku dari belakang. Dan di situ tuh aku ngerasa kayak nyaman banget dipeluk sama dia. Terus aku izin sama dia kan, "Aku boleh balik badan gak?" Terus dia cuman kayak kayak gitu, dia mengangguk. Akhirnya aku balik badan, dan di situ tuh posisinya gelap. Kita benar-benar kayak nggak bisa ngelihat satu sama lain, tapi kita bisa merasakan, dan aku tuh bisa merasakan napasnya dia gitu kan. Dia nggak bau mulutnya dia nggak bau. Terus aku juga sebelum tidur aku juga udah gosok gigi gitu, sikat gigi, jadi nggak bau mulutnya dia tuh. Dan terjadilah pada malam itu, karena kita terlalu berdempetan tidurnya, dan terjadilah kita ciuman. Dan ciuman itu tempat disadari, kayak tiba-tiba aja dia nanya kayak, "Sejauh ini lu udah pernah ciuman belum deh?" Dia tiba-tiba random nanya kayak gitu. Terus aku nggak jawab apa-apa kan. Terus dia tiba-tiba jarinya itu tuh tiba-tiba tuh mainin bibir aku. Aku diem aja pura-pura tidur, pura-pura nggak tahu kalau dia melakukan itu. Terus tiba-tiba tuh, "Oh udah tidur," kata dia gitu. "Oh udah tidur, ya udah deh aku juga ikutan tidur." Dia tidur, tapi dia sambil cium-ciumin bibir aku. Terus aku biarin aja, tapi Joni aku tuh udah nggak bisa ditahan. Bener-bener kayak aduh dia merangsang aku banget lagi. Udah aku biarin dia ngapain aja waktu itu. Sampai pada akhirnya udah tahu-tahu kebangun pas subuh udah basah gitu. Nah udah dari situ aku kan bangun. Temen aku yang di bawah udah pada siap-siap mandi, udah mau ngantri. Terus aku bangunin dia kan, "Ayo Fajri kita bangun." Dia bener-bener kayak udah ngantuk banget kali ya, jadi ngebanguninnya dia tuh susah. Aku udah ngambil handuk, aku udah ngambil baju buat ganti. Terus pas sudah balik dari kamar mandi, itu dia juga belum bangun. Akhirnya aku bangun dia kan, gue gerak-gerakin badannya dia. "Ayo cepet bangun, udah mau subuh, cepet. Orang-orang udah pada ke masjid," kataku gitu. "Ayo cepet." Terus akhirnya aku anterin dia ke toilet. Terus aku tungguin karena aku takut dia sendirian gitu kan. Terus si Ilham nyamperin kita lagi, "Deh mana si Fajri?" gitu. "Ada di kamar mandi." Disuruh nungguin, soalnya kalau nggak ditungguin ntar dia malah tidur lagi di kamar mandi. Beneran masih di kamar mandi, ini udah mau salat subuh loh. Udah solawatan gitulah di masjid kan. Iya masih di toilet itu. Udah tuh kan kita gedor-gedor kan, "Ayo Fajri buruan, ini udah mau subuh buruan," gitu kan. Ternyata bener, pintu toiletnya kebuka, dia masih tidur di toilet. Dilanjutin tidurnya. Akhirnya udah tuh kan, aku langsung siram aja mukanya dia pakai air. Dingin banget itu kan. Wah gitu. "Apa sih Dek?" itu. "Gua masih ngantuk. Udah cepet.
aku mandiin, aku cuciin mukanya, aku kasih badannya sabun, aku sampoin, pokoknya aku mandiin lah, aku bersihin dia tuh sampai pada akhirnya udah aku bisa sendiri. Di situ sebenarnya kesempatan juga sih buat aku untuk megang-megang dia kan gitu kan. Terus kata dia, udah lo tunggu di luar aja nggak apa-apa. Udah, tapi sudah selesai, kita langsung ke masjid. Itu posisinya kayak 1 detik lagi udah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kayak gitu kan. Aku bener-bener kayak kakak senior itu udah pada ngeliatin kita. Dari mana aja kalian? Udah mau mepet baru datang. Jam berapa semalam tidur? Pokoknya ditanyain. Terus habis itu aku udah tahu ini bakalan kena hukum karena kita tuh nggak boleh telat datang ke masjid sholat subuh sama maghrib, itu nggak boleh telat. Padahal itu tuh nggak telat-telat banget ya, maksudnya udah komat, maksudnya belum sholat lah ya. Tapi tetap kita habis itu selesai sholat subuh, kita setoran hafalan. Habis setoran hafalan kita dipanggil sama kakak ketua dari kamar kita masing-masing. Terus kita dikasih hukuman. Waktu itu kita hukumannya tuh ngerapiin taman. Jadi kita disuruh nyiram tanaman, terus kita disuruh motong-motong rumput yang panjang. Terus habis itu kita nyapu halaman yang ada di belakang. Pokoknya itu tuh yang kita lakukan bertiga gara-gara nih si Fajri. Tapi dia baik. Fajri itu setelah kita mendapatkan hukuman, dapat hukuman, dia minta maaf sama kita berdua. Terus habis itu kata dia, nanti aku traktir deh. Nah terus di situ tiba-tiba ada pengumuman kalau misalkan kita mau gerak jalan sehat. Gerak jalan sehat itu nanti dimulai dari depan pondok sampai nanti kita keliling desa. Itu kurang lebih jaraknya 7-8 kilometer gitu. Jadi nanti kita muter kurang lebih 1 jam lebih lah, kita bakalan jalan, dan itu bakalan jadi pusat perhatian masyarakat gitu. Jadi itu tuh kalau nggak salah sih 2 minggu sekali bakalan ada itu gerak jalan sehat itu. Biasanya kan kita senam, kita olahraga gitulah di lingkungan pondok aja. Nah sesekali kita jalan sehat di lingkungan masyarakat gitu. Dan kadang juga ada kegiatan pengabdian masyarakat, dan itu biasanya sebulan sekali. Nah pengabdian masyarakat itu nanti kita akan dibentuk kelompok, kita bakalan datang ke masyarakat, kita bakalan berbaur dengan masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu kita bakalan ikutan gitu, kayak bercocok tanam, berkebun, atau menjahit, atau mereka berjualan, atau mereka melakukan apapun kegiatan itu kita bakalan lakuin gitu. Itu sebulan sekali, dan kebetulan bulan itu udah pernah, jadi mungkin bulan depan baru ada kegiatan itu lagi. Nah terus udah tuh kan, kita udah persiapan bawa handuk kecil sama bawa air putih gitu, air bening. Nah di situ kita jalannya itu sepanjang jalan gak boleh berada di tengah-tengah jalan, jadi harus di pinggir jalan dengan posisi pakai peci, pakai baju kaos warna hitam, pakai sarung. Bayangin dah tuh ciri khas anak pondok banget. Kita muter, kita bakalan diperhatiin banyak orang, dan di situ tuh anak-anak sekolah kayak anak-anak SD, SMP, SMA pada ngeliatin kita, dan kita jadi dan aku tuh kayak aku tuh nggak semaco ini, tapi kalau di lingkungan masyarakat aku jalannya jalan maco gitu. Jadi nggak tahu ya aku kegeeran atau gimana, jadi mereka tuh banyak yang ngelirik ke arah aku. Udah terus capek kan, terus ditanya sama Fajri. Kebetulan Fajri itu ada di belakang aku. Adek, capek nggak? Biasa aja. Kalau capek kita istirahat dulu. Nggak usah, biar cepet-cepet kita nyampe di pondok. Ya udah, tetap jalan nih. Iya jalan aja. Terus Kak Zainal waktu itu dia bareng sama teman-temannya. Terus aku berinteraksi dengan Kak Zainal itu ya nggak terlalu intens gitu, maksudnya kalau dia lagi sibuk ya aku jaga jarak, tapi kalau dia lagi nggak sibuk kadang aku dijemput sama dia ke kamar, terus nanti aku diajak kemana gitu, kadang aku diajak ke kamarnya, kadang aku diajak ke taman, kadang aku diajak ke kantin, kadang aku diajak ke aula, kadang aku kayak speak hafalan lah gitu sama dia, setoran hafalan, nazom dan lain sebagainya. Itu kadang ke dia dulu sebelum aku ke Pak Kiai gitu. Terus aku nawarin minum tuh, mau minum gak, ke Kak Zainal karena dia ada di depan. Mau minum gak? Kakak mau minum? Mau deh, kayak gitu kan.
Ya udah nih ambil, kamu udah minum, udah dihabisin nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa habisin aja. Terus diminum sama dia kan, enak banget lu dikasih minum, nggak ada lagi deh, kagak ada, maaf ya. Oh yaudah. Terus botol itu masih dipegang sama Kak Zainal, nggak tahu kenapa dipegang aja sama dia. Makasih ya gitu. Iya sama-sama. Aku kalau sama Kak Zainal pas lagi rame-rame aku nggak bakalan kayak gimana-gimana, ya biasa aja gitu. Tapi kalau lagi sendiri ya tahu sendirilah apa yang akan aku lakukan. Terus singkat cerita udah selesai kegiatan itu, aku langsung pergi ke kamar, aku langsung ganti baju karena habis itu jam setengah satu, kalau nggak salah jam setengah satu nanti ada kelas. Habis sholat zuhur aku ada kelas diniyah, dan itu belajar tentang ilmu pengetahuan lah, pokoknya banyak juga pelajaran ilmu pengetahuan umum yang nantinya akan dipelajari diniyah itu gitu. Dan seru banget, seru. Dan kalau misalkan aku menikmati itu semua, mungkin aku bisa sampai lulus gitu. Oke, itu kan di hari Kamis ya. Nah, terus apa namanya? Aduh maaf aku ngeblank. Jadi pas aku masuk kelas, itu kan Fajri nungguin aku di depan kelas, aku ditungguin. Karena kebetulan dia tuh masuknya sore. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman fokus sama hafalannya dia gitu. Karena malam ini dia bakalan tampil, dia bakalan mengisi acara hitobah kita malam ini gitu. Jadi oh my god, dia tuh bener-bener kayak neror aku banget, kemana-mana aku selalu dicariin sama dia untuk setoran gitu. Ini udah bener belum? Wah, aku udah bener belum gitu. Terus habis itu aku nyaranin ke dia, kamu ke kakak kamu aja gitu, Fajri, Bang Zainal aja. Abang Zainal kan bisa, coba deh kamu tanya dulu sama dia, ini udah bener apa belum. Kalau sama aku takutnya masih salah. Ntar dulu, aku kalau misalkan belum terlalu yakin, aku takutnya malah dimarahin sama Kak Zainal. Emang iya tahu kalau Kak Zainal tuh emang suka galak sama dia gitu. Jadi kadang suka kasihan juga sih sama Fajri gitu. Terus pas sudah selesai kelas, aku kan ditungguin sama dia kan. Bener tahu, kayak apa sih, kayak gak bisa jauh dari aku Fajri itu gitu. Terus pas udah keluar kelas dia seneng tuh, ayo kita ke sana. Tunggu dulu lah, aku baru kelar kelas, aku pengen minum, aku pengen jajan gitu. Ya udah yuk sini aku jajanin, kita ke sana aja gitu. Terus tiba-tiba aku dipanggil sama Kak Zainal, adek ada waktu sebentar? Kenapa kak? Ikut kakak dulu sebentar. Oh gimana Fajri? Ya udah ke sana dulu, gue tunggu di sini ya. Si Fajri nungguin di kantin, dia udah beliin aku minum, dia udah beliin aku makanan. Terus aku dipanggil sama Kak Zainal kan. Terus pas dipanggil sama Kak Zainal, itu aku masuk ke dalam. Karena Kak Zainal itu tuh dia dekat sama Pak Kiai juga kan. Jadi dia dikasih akses untuk masuk ke dalam rumah. Jadi di pondok itu walaupun ada gedung pondok, tapi ada rumah juga khusus untuk ustadz-ustadzah yang udah nikah. Jadi nanti dia dikasih tempat tinggal di sana, biar kayak nggak perlu bolak-balik ke rumah gitu. Jadi tempat tinggal itu fasilitas yang diberikan pondok untuk mereka yang udah nikah, dan mereka boleh bawa anak, boleh bawa istri atau suaminya ke sana gitu. Dan bahkan ada juga yang kayak udah kerja dua-duanya di sana gitu di pondok itu. Nah waktu itu aku dibawalah sama Kak Zainal ke dalam rumah, yang rumah itu tuh ustadznya udah nggak ngisi gitu, jadi rumah itu kosong. Aku dibawa ke sana, aku nggak tahu sih apa niatnya dia untuk membawa aku ke sana. Terus dia langsung tiba-tiba kayak narik badan aku kan, kakak mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya ngomong aja, emang nggak bisa ngomong di luar kak? Enggak, kata gitu, nggak bisa, harus banget ke dalam kak, ke dalam kamar kata gitu. Iya karena ini rahasia, kata. Oh rahasia, ya udah ayo kata gitu. Masuklah ke kamar, tiba-tiba dia langsung buka baju. Gak expect banget sih, aku gak expect banget dia bakalan buka baju di depan aku. Loh ngapain kak? Kakak udah gak tahan banget deh, kakak udah lama banget gak ngeluarin, kata gitu. Loh kak, maksudnya gimana sih?
udah nggak apa-apa lah deh, ayo. Dia langsung buka kancing baju aku, dia langsung buka sarung aku, terus kata dia, ayo deh kita saling memuaskan kayak gitu. Kang, nggak usah kayak gini lah kak, ini masih sore kata gitu. Fajri juga nungguin aku di luar, aku nggak enak nanti dia nungguin aku. Terus sebentar doang, please, sebentar doang. Kak Zainal itu kalau misalkan dia udah pengen nggak bisa ditolak beneran. Dia bener-bener kayak gimana sih, orang nafsuan gitu loh. Udahlah, aku pasrah banget waktu itu. Kata dia, please sebentar doang. Udah nggak ada busana lah tuh. Aduh, aku udah 2 kali sih ngeliat dia, postur tubuhnya dia waktu itu kan. Udahlah, aku diem, aku didorong ke tempat tidur. Udah terjadilah di situ. Di situ tuh aku menjadi pelampiasannya dia gitu, dan aku diem aja waktu itu karena aku menikmati apa yang dia lakukan, dan dia bener-bener kayak nge-treat aku, dan aku ngerasa nyaman banget diperlakukan itu sama dia. Makanya aku berpikir bahwasanya ketika yang menjadi istrinya Kak Zainal itu pasti bakalan puas banget nih. Itu mainnya enak banget gitu. Jadi udah selesai dari situ tuh, udahlah ya, aku nggak bisa terlalu intim banget menjelaskan tentang kejadian itu karena apa ya namanya ya, takut pelanggaran atau gimana gitu. Pokoknya setelah itu tuh bener-bener kayak random banget gitu loh. Kata dia, maaf ya deh, kakak maksa kamu untuk melakukan itu. Nggak apa-apa kak, tapi lain kali jangan terlalu bikin aku kaget kata gitu. Aku kan juga butuh waktu untuk bisa melakukan itu gitu kan. Terus emang sih dia nggak setiap hari, setiap saat minta itu, enggak. Kadang sebulan sekali gitu, kadang nggak pernah sama sekali, kadang cuman kayak sekedar oral-oralan doang gitu. Tapi malam itu tuh sore itu beneran dia ngelakukan itu gitu. Terus kata dia, kamu duluan deh yang keluar, takutnya ada santri yang ngeliat gitu. Ya udah, aku keluar duluan kan. Terus aku langsung pergi ke tempat Fajri karena Fajri pasti udah nungguin aku. Sampai di kantin, Fajri nggak ada di situ, tapi makanan sama minuman masih ada di situ. Terus aku tanya sama bu kantin kan, ibu, Fajri mana? Tadi kayaknya dia balik dulu deh ke toilet sih katanya. Kamu dipesenin katanya tunggu di sini aja, jangan kemana-mana. Oh oke. Aku duduk, dan di situ kancing baju aku tuh masih ada yang kebuka satu. Terus gak lama kemudian Fajri datang. Lama banget, ngapain sih kalian ngomongin apa kok lama banget? Oh enggak, itu lagi ada beberapa tugas yang belum aku setorin ke Zainal. Jadi tadi Kak Zainal lagi itu gitu. Oh, terus tiba-tiba pandangan matanya dia tuh ke leher aku. Leher kamu kenapa dek? Ah, kenapa emangnya? Perasaan tadi nggak merah. Aku baru sadar kalau merah itu dibikin sama Kak Zainal. Terus aku bilang, ini kan tadi ketutup kancingnya, ini kebuka soalnya emang habis dikerok bagian leher aku ini. Dikerok kok cuman bagian itu doang, dan itu cuman satu doang. Dan aku udah tahu sih pikirannya dia tuh pasti kayak, mungkin dia berpikir apa jangan-jangan kelakuan dia semalam ya, mungkin itu kali ya, karena dia juga nyiumin aku kan semalam. Dan aku juga nggak tahu apakah pas aku tidur dia beneran nyium aku sampai ke leher-leher gitu kan. Terus dia bilang, udahlah lupain kata dia gitu. Mungkin dia berpikir bahwasanya apa jangan-jangan gara gua kali ya, gitu kali ya. Jadi dia nggak melanjutkan obrolan itu. Terus udah deh, kita langsung ngobrol tentang persiapan itu. Akhirnya dia berhasil untuk menghafalkan pidato bahasa Arab itu, dan aku apresiasi banget sih perjuangannya dia. Sampai pada akhirnya malam itu dia tampil, aku duduk di tengah-tengah. Terus dia tampil dengan percaya diri, dan dia benar-benar kayak keluar dari zona nyamannya dia gitu. Dan seru banget, aku ngeliat dia tuh kayak keren lah pokoknya.